Rena Lia Puspita, pentingnya meningkatkan kemampuan pidato. Kita akan membicarakan mengenai betapa pentingnya belajar bagaimana berpidato dengan baik. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua nih. Ketika mendengar kata-kata pidato, apa sih yang ada di pikiran teman-teman semua? Boleh di-unmute, teman-teman. Lebih kayak ini ya, political pidato gitu ya, kalau di bayangan saya. Seperti apa? Pidato politik gitu ya. Pidato politik, oke. Menyampaikan message untuk agar audiens bisa sejalan dengan pikiran kita. Baik, terima kasih. Menyampaikan sebuah message supaya audiens bisa mengerti. Ada lagi yang lainnya? Mengajak para pendengar agar sesuai dengan pemikiran sang pembicaranya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kita melihat gambar, memang sepertinya ini lebih condong ke pidato politik begitu ya. Tapi secara garis besar tadi saya bisa menangkap bahwa teman-teman di pikiran teman-teman ketika berbicara mengenai pidato, maka itu adalah tentang menyampaikan pesan. Nah, kalau kita melihat pengertian pidato menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah satu, pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan untuk banyak orang, sama seperti yang tadi sudah disampaikan ya oleh rekan-rekan. Lalu yang kedua adalah wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Kita akan berangkat dari dua definisi ini untuk mengulik sebenarnya ada apa aja sih di dalam sebuah pidato, ya. Nah, dari pengertian yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa simpulkan bahwa ada 3 hal yang penting dalam sebuah pidato. Yang pertama, yaitu kita memiliki sebuah pikiran atau ide, atau gagasan, atau cerita. Yang kedua, kita merangkainya. Kita ada ide, kemudian kita merangkainya dalam kata-kata. Dan yang ketiga, ini yang paling challenging menurut saya dan yang membuat banyak orang ketakutan, yaitu adalah menyampaikannya ke orang banyak. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah mengenai memiliki sebuah pikiran atau ide atau gagasan. Saya yakin kita semua pasti ya dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki sebuah pikiran atau ide atau gagasan. Seperti contoh misalnya kita tinggal di lingkungan perumahan, terus kita melihat, wah kok kayaknya ini lingkungan perumahannya udah mulai kotor ya. Kayaknya bagus nih kalau misalnya kita kerja bakti terus kita buat taman kecil gitu untuk mempercantik lingkungan kita. Atau mungkin kita hobi lari gitu ya teman-teman, seperti teman-teman tadi banyak yang menyebutkan bahwa banyak yang hobi olahraga, terutama olahraga lari. Kita hobi lari, terus kita ingin mengajak teman-teman di kantor kita untuk ikutan lomba maraton gitu. Terus kita punya ide bahwa sepertinya oke nih kalau kita bikin klub lari di lingkungan kantor, terus kita ajak teman-teman kita untuk ikutan lari, pasti menyenangkan. Ide ini tentu berangkatnya ada di kepala kita ya, di angan-angan kita. Dari ide tersebut, kita pasti tentu membutuhkan untuk merangkaikannya dalam sebuah kata-kata supaya orang-orang paham, tahu dan mau kita ajak mengikuti ide kita gitu ya, atau mungkin paham akan gagasan kita. Nah, disinilah kita harus bisa merangkai ide-ide tersebut dalam sebuah kata-kata supaya yang bisa dipahami oleh semua orang. Ini juga cukup menantang, tetapi ini masih kita belum menyampaikannya ke orang lain ya. Kita masih merangkai nih di pikiran kita, aduh enaknya ngomongnya gimana ya. Kita harus bisa nih meyakinkan manajer, katakanlah HR manajer, supaya kita bisa buat klub lari di kantor gitu. Atau kita harus bisa nih meyakinkan warga atau mungkin Pak RT di lingkungan perumahan supaya kita bisa bikin acara kerja bakti di hari Minggu, terus kita bikin taman kecil gitu ya supaya cantik lingkungan perumahannya, seperti itu. Nah, yang terakhir, yang paling menantang, yang paling membuat banyak orang ketakutan, bahkan sekarang pun teman-teman ya, saya menyampaikan EduSession ini sebenarnya saya agak gemeteran ini, karena ini adalah pertama kali saya menyampaikan sebuah EduSession dan dalam bahasa Indonesia pula, karena biasanya Toastmaster kan kita biasanya bahasa Inggris ya, di Eagle Toastmaster itu biasanya dalam bahasa Inggris. Nah, yang ketiga ini adalah menyampaikannya ke orang banyak. Di poin ketiga ini banyak sekali orang yang akhirnya menyerah atau menghindar.
enggak, saya nggak mau menyampaikan ide itu, ya udahlah saya pendem aja idenya, atau mungkin ya udah saya tulis aja idenya ke Bapak HR Manager, Dear Bapak HR Manager, gimana kalau kita bikin klub lari di kantor kita gitu ya. Padahal sebenarnya ketika kita menyampaikan itu adalah sebuah skill yang dibilang public speaking, atau dalam bahasa Indonesia bisa dibilang itu adalah kita berpidato. Nah, bagi sebagian orang, public speaking itu menakutkan dan menganggapnya, oh itu bakat, saya nggak ada bakat untuk public speaking, saya orangnya introvert, gitu, saya nggak mau bicara di depan umum, gitu. Padahal teman-teman, sebenarnya public speaking itu adalah sebuah skill yang itu bisa kita pelajari, siapapun bisa mempelajari itu. Dan ketika kita sudah pegang itu kuncinya, kita bisa mempelajari itu public speaking, maka teman-teman bisa dengan mudahnya, dengan percaya diri, bisa menyampaikan message yang ingin teman-teman sampaikan kepada halayak ramai. Nah, dari situ kita tahu nih betapa pentingnya ya kita belajar public speaking. Karena kalau kita tidak belajar public speaking, kita tidak akan bisa menyampaikan ide atau gagasan kita ke orang lain. Kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, tidak bisa mengajak orang lain untuk mengikuti ide kita. Ide kita jadinya mangkrak ya, bahasa ininya mangkrak gitu ya, cuman ada di angan-angan. Kita tidak bisa merubah ide itu menjadi sebuah action. Terus, kenapa sih kita itu perlu banget belajar berpidato? Nah, ini teman-teman. Yang pertama, supaya kita bisa mengungkapkan ide atau gagasan kepada orang lain. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ide itu nanti akan hanya mangkrak kalau misalnya kita hanya di angan-angan aja, tapi kita tidak bisa menyampaikannya ke orang lain. Lalu yang kedua, untuk membangun kepercayaan diri. Ketika kita sudah bisa merangkai kata-kata dengan baik dan kita bisa menyampaikannya ke orang lain, kita bisa jadi percaya diri. Ketika kita percaya diri, kita bisa membangun hubungan profesional dan personal yang baik dengan orang lain, atau dengan kata lain networking. Yang keempat, kita bisa memperdalam kemampuan riset dan berpikir deduktif. Karena yang namanya pidato, terutama misalnya pidato untuk pekerjaan ya di dunia profesional, kita pasti akan riset dulu, mengumpulkan banyak data, kemudian kita present ke orang-orang. Gitu. Lalu yang kelima, ini yang paling penting. Dengan belajar berpidato, kita jadi tahu apa sih sebenarnya pidato, bagaimana cara menaklukkan pidato. Jadi kita tidak takut lagi dalam berpidato. Nah, belajarnya di mana? Anda sudah ada di tempat yang benar, yaitu di Toastmaster Speechcraft. Di sini nanti teman-teman sekalian akan belajar mengenai teori terlebih dahulu. Jadi seperti bagaimana memilih topik, menyusun pidato, bahasa tubuh. Kemudian teman-teman akan latihan bagaimana melakukan pidato. Dan yang paling penting, teman-teman akan menerima evaluasi atau umpan balik. Jadi teman-teman tidak hanya belajar untuk berbicara di depan publik, tapi belajar untuk menerima umpan balik sehingga teman-teman sekalian bisa menjadi pembicara yang ulung di depan publik. Ya. Saya melihat waktu sudah menampilkan layar warna merah, maka sampai di sini saja education dari saya. Semoga bisa mencerahkan teman-teman semua dan memberikan semangat buat teman-teman untuk belajar. Ya. Terima kasih, kembali ke Bu Rona.